Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Baik, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita melanjutkan kembali materi kita pada pelajaran Durusullah. Ya, kita sempat libur kemarin, ya. Namun insya Allah untuk Bayanai Daik tetap kita akan lanjutkan di harinya saja, ya. Siap. Terakhir kita sudah sampai pada pembahasan ini sudah ya, terkait dengan huruf-huruf jar, ya. Huruf-huruf jar dan juga apa itu yang tidak bisa ditanwin, mamnu'un minas sarf, ya. Mamnu'un minas sarf. Ya, sebelum kita lanjut, kita review sedikit tentang pelajaran kemarin, ya, pelajaran sebelumnya, di mana ketika sebuah kata atau isim itu kemasukan huruf jar, maka isim tersebut akan menjadi kasroh harokatnya atau disebut majrur, ya, atau disebut majrur. Dhahaba ilal mudiri, ila harfu jar. Dhahaba ilal mirhadi, ya, harfu jar masuk kepada isim jadi majrur, ya. Kemudian kita juga belajar tentang fiil, ya. Di materi ini kita masuk materi fiil. Ada kharaja, ada dhahaba, ya. Artinya dia telah pergi, ya. Maka di bab ini kita sudah mempelajari 3 unsur kalimat, ya. 3 unsur kalimat dalam bahasa Arab, di mana kalimat, ya, itu terbagi kepada 3, ada isim, ada fiil, ada huruf, ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Isim, ya, itu nama, kemudian fiil itu kata kerja, huruf itu bisa disebut kata sambung gitu, ya. Kemudian fiil kebagi 3. Ada fiil madhi seperti ini, ada fiil mudhari, ada fiil amr. Tapi yang kita pelajari fiil madhi terlebih dahulu. Ya, baik. Menunjukkan lampau, ya.
Baik, ini kemarin sudah semua. Kita lanjut ke pelajaran yang kelima. Ya, sebelum dilanjut, ada yang mau tanya nggak soal pelajaran kemarin? Ya, mufradatnya udah aman semua ya? Mufradat, penggunaan huruf jar. Ya, baik. Karena kita akan masuk ke materi baru, ya, yaitu materi tentang idhofah. Ya, tentang apa? Tentang idhofatun. Ya. Atau biasa disebut juga mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Mudhof wa mudhof ilaih. Baik. Hiwar antara Sa'id dan juga Yasir. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Ya. Akitabu Muhammadin hadha ya Yasiru. Apakah ini bukunya Muhammad, wahai Yasir? Ya. Apakah ini buku kepunyaan Muhammad, wahai Yasir? Kemudian, la hadha kitabu Hamidin. Ya. La hadha kitabu Hamidin. Bukan, ini buku kepunyaan Hamid. Aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Ya. Di mana bukunya Muhammad? Huwa 'alal maktabi hunaka. Bukunya di atas meja di sana. Aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Buku tulisnya Ammar itu di atas meja guru. Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Dia ya di atas mejanya guru. Qalamu man hadha ya Aliyu? Qalamu man hadha ya Aliyu? Ini pulpen siapa wahai Ali? Hadha qalamul mudarrisi. Ini pulpennya guru. Aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Hiya tahtal maktabi. Dia di bawah meja. Baik. Perhatikan di sini, ya. Kita akan bahas tentang yang disebut dengan idhofah. Idhofah artinya kepemilikan. Ini arti idhofah. Kepemilikan. Kepunyaan. Ya. Pemilikan atau kepunyaan. Cara menyusun kata menjadi idhofah, ya. Pertama, dua katanya harus isim dengan isim. Kitabun, kemudian Muhammadun. Ya. Kitabun Muhammadun. Ya. Kitabun Muhammadun. Maka kalau kita mau nyebut bukunya punya Muhammad, ini kan pada awalnya sendiri tuh harokatnya dhammah ya.
Nah, ketika kita ingin mengatakan buku ini punya Muhammad, maka kitabu Muhammadin. Kata yang pertama, ya, ini menjadi dhammah. Kata yang kedua menjadi kasroh dan tanwin. Ya, kasroh dan tanwin. Kata yang pertama, ini disebut mudhof. Kata yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Ya. Kata yang pertama disebut mudhof. Kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Nah, masing-masing punya syarat. Mudhof punya syarat, mudhof ilaih punya syarat. Ya. Apa saja syarat-syarat mudhof? Ya, syarat-syarat mudhof. Yang pertama adalah tidak beralif lam. Ya, atau alif lam. Jadi nggak boleh al-kitabu Muhammadin, nggak boleh. Jadi yang pertama tuh nggak boleh ada alif lam. Yang kedua, syarat mudhaf adalah tidak boleh bertanwin. Yang ketiga, ya, eh, ini belum dibahas tapi nggak apa-apa, untuk tambahan aja. Hilangkan nun pada musanna atau jamak. Contoh, muslimani, maka kalau di mudhof nunnya hilang. Ya, muslimuna, kalau di mudhof nunnya hilang. Jadi muslimu gitu. Ya. Atau muslimi, jadi muslimi, seperti itu. Baik, ya dikasih ya jadinya ya. Jadi muslimai atau muslimi. Baik. Kemudian syarat mudhaf ilaih. Yang pertama, selalu majrur atau kasroh. Ya. Yang kedua, boleh boleh alif, lam, atau tanwin. Baik. Ya, ini adalah syarat-syarat idhofah. Ya.
Syarat-syarat idhofah. Nah, kita coba praktek ya. La hadza kitabu Hamidin. Kitabu Hamidin. Bukunya Hamid. Kitabu Hamidin. Kemudian ditanya, aina kitabu Muhammadin? Di mana bukunya Muhammad? Kitabu Muhammadin. Syarat terpenuhi ya, terpenuhi. Tidak boleh alif lam di mudhaf. Betul. Tidak bertanwin, betul. Ya, ini belum dibahas, tapi di sini bukan musanna dan jamak. Syarat mudhaf ilaih selalu majrur, ya majrur, betul. Boleh alif lam atau tanwin, betul. Ya, baik. Kemudian, aina daftaru Ammarin? Di mana buku tulisnya Ammar? Daftaru Ammarin. Daftar mudhaf, ya. Tidak ada alif lam, tidak bertanwin. Ammarin bertanwin kasroh. Oke, betul. Di sini ini mudhaf ilaihnya. Ya, nama jumlahnya jumlah idhofah namanya. Tapi kalau dipisah-pisah ini mudhaf ilaih. Nama susunannya susunan idhofah begitu. Ya. Kemudian huwa ala maktabil mudarrisi. Mana idhofahnya? Ini dia. Ala maktabil mudarrisi. Tidak ada alif lam, betul. Tidak bertanwin, betul. Boleh boleh kasroh, boleh. Kemudian boleh alif lam, boleh. Mudhaf ilaihnya. Selalu majrur, majrur. Kenapa dia kasroh ala maktabil di sini daftaru, di sini maktabi karena ada ala. Ala menjadikan mudhafnya itu apa? Uh, kasroh. Ya. Ala menjadikan si mudhaf itu kasroh. Si maktabi menjadi kasroh. Ah. Kemudian ya, qalamu man hadza ya Ali? Ya. Qalamu man ini juga mudhaf ilaih nih. Ya. Karena si qalamnya ini tidak tidak sukun, tidak tanwin, ya. Qalamu man hadza? Pulpen siapa ini? Begitu. Cuma karena man ini dia nggak bisa berubah, dia tuh mabni, ya, mabni ala sukun, maka dia nggak bisa mani, tapi man seperti itu. Mabni itu nggak bisa berubah, harokatnya dia sukun selamanya sampai hari kiamat. Ya man, ya mabniun ala sukun. Tapi posisinya tetap mudhaf ilaih dan dia fi mahalli jar, ya. Dia itu uh, tetap mudhaf ilaih dan bisa disebut juga jar begitu. Kemudian ya, hadza qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Ini pulpennya guru, ya. Ini pulpennya guru. Qalamul mudarrisi. Qalamul mudarrisi. Nah, sesuai syarat ya, terpenuhi. Kemudian aina haqibatul mudarrisi? Di mana tasnya guru? Ya, hiya tahtal maktabi. Ya, hiya tahtal maktabi. Nah, ini juga mudhaf ilaih. Ya, tahtal maktabi. Ya, thayyib. Tapi diawali dengan zorof, ya, zorof makan. Ya, tahtal maktabi. Thayyib. Di bawah meja. Baik. Sekarang ya,
latihan bagaimana membuat idhofah atau mudhof dan mudhof ilaih. Ya, silakan Pak Raihan, boleh dibaca dan juga dijawab pertanyaannya. Baik Ustaz. 1 sampai 3. Aina kitabu Muhammadin. Ya, di mana? Wa 'alal maktabi. Kemudian, Aina kitabu Ammarun. nah, Ammarin. apa? Hmm. Aina kitabu Ammarin. Hmm. Wa 'alal maktabi. Nah, huwa alal maktabi. Lanjut. Aina Afwan Ustaz, saya lupa ini bacanya apa yang ini. Aqibatu. Haqib. Aina haqibatul mudarrisin. Ah, mudarrisin apa mudarrisi? Mudarrisin. Nah, ingat syaratnya. Kalau apa? Ada alif lam, Oh iya, tidak boleh mudarrisi. tanwin. Nah, Aina boleh tanwin, tapi kalau nggak ada alif lam. Kitabu Ammarin, kitabu Muhammadin, tapi haqibatul mudarrisi. Ya. Baik, aina haqibatul mudarrisi? Aina huwa wa tahta maktabi. wa Tahta maktabi. tahtal maktabi. Tahtal maktabi. Baik. Baik. Sekarang Ibu Risa, silakan. Ini saya hapus catatannya atau beberapa. Boleh. Adif al-kalimat al-ula ila thaniyah. Sekarang belajar mengidofahkan satu kata dengan kata yang lain. Menyandarkan. Silakan. Yang kolam Ustadz. Iya, betul. Kolamu Hamidin. Nah, artinya juga sekalian. Penanya Hamid. Ya, lanjut terus. Yaitu Abbasin. Oke, Rumahnya Abbas. oke, Ghurfatu Aliyin. oke, Kamarnya Ali. oke. Daru Sa'idin. Bukunya Said. Lanjut. Apa ini Ustadz? Mindil. Artinya. Tisu. Baik. Min, Lap-lap. Mindilu. Yasirin. Lapnya Yasir. Mhm, Komisu Ammarin. Bajunya Ammar. mhm. Sariru Khalidin. Kasurnya Khalid. Satu. Lanjut lagi sebelahnya. Sebelahnya Miftahun itu ya Ustaz ya. Iya, Miftah. Miftahul Baiti. Oke. Miftah itu kuncinya rumah. Kuncinya rumah. Duk, Bawahnya. Dukanul Tajiri. Tokonya, Dukanut tajiri. oh ya, Dukanut Tajiri. Tokonya pedagang. Itu. Baitul Muhandisi. Rumahnya teknisi. Ya.
Lanjut. Ismul walidi. Ismul waladi. Ismul waladi. Namanya anak laki-laki ya Ustaz ya. Iya, namanya anak laki-laki. Kitabullah. Kitabnya Allah. Kitabullaha hihu. Wah, Kitabullahi. Hmm. Bintut Tobibi. Anaknya dokter. Anak perempuannya dokter. Iya, anak perempuannya dokter. Miftahus Sayyarati. Kuncinya mobil. Tentunya mobil. Baik. Pak Raihan coba latihan yang kedua, Miftah dan Bait. Dibaca sampai bawah. Yang kedua Ustaz. Iya. Miftahul baiti. Oke. Kunci rumah. Dukanut tajirin. Tajiri. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Dukanut tajiri. Kemudian Baitul muhandisi. terjemahin sekalian. Rumah insinyur. Ismul waladi. Nama anak laki-laki. Kitabullahi. Kitab Allah. Bintut Tobibi. Putri dokter. Dokter. Miftahus Sayyarati. Kunci mobil. Oke. Baik. Baik. Latihan juga sama. Di latihan yang ketiga, Iqra waktub ma'adobti awakhiril kalimati. Bacalah dan tulislah dengan meletakkan harokat akhir setiap kata. Ya. Ada dua kata, dua-duanya isim, ada babun, ada al-madrasatu. Jadikan setiap kata ini menjadi susunan idhofah atau susunan kepemilikan. Ya. Silakan. Siapa? Abu Affan. Silakan dibaca. Sudah siap? Baik, Pak Raihan dulu, nggak apa. Baik Ustaz. Silakan dan diterjemahkan sekalian. Babul madrasati. Gerbang sekolah. Gerbang sekolah. Himarur rijali. Himarur rajuli. Himarur rajuli. Keledai. Ya. Keledainya? Keledainya seorang laki-laki. Laki-laki, betul. Baitu Hamidin. Rumahnya Hamid. Memang Ustaz? Cukup. Abu Affan. Naam.
Tafadhol. Sayyaratul mudir. Sayyaratul mudira ri'ru. Sayyaratul mudiru. Mudiri idhofah ya. Jadi kalau Oh, diidhofahkan Sayyaratul maka mudir. ini mudhof ilaihnya al-mudir itu menjadi kasroh, majrur. Ya, sayyaratul mudiri artinya Mobilnya mudir, direktur. lanjut Mundilu, mindilu mindilu, ammari, ammarin. ammarin, Ya, dia tanwin karena tidak ada alif lam. Kalau ada alif lam maka dia kasroh. al-amari. Ya, lanjut. Ismut tolibi, Ya, ya, nama murid. ya, nama seorang murid. Lanjut. Baitullahi, Ya, rumah Allah. nah, Fi kitabillahi, hmm, di kitab Allah. nah, lanjut. Min baitil madrasi, Mudarrisi, madrasi. mudarrisi. Min baitil mudarrisi, dari rumahnya guru. Hmm. Lanjut. Ala maktabi al-mudiri, Nah, ya, di atas kantor direktur. di atas kantor direktur. Nah, mumtaz, syukran. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Risa silakan baca. Latihan yang keempat. Aina baitul mudarrisi huwa ba'idun. Ya, terjemahkan. Di mana rumahnya guru itu jauh. Rumahnya jauh. Nomor 2. Al-Qur'anu kitabullah. Kitabillahi. Hmm, Bukan ya, Ustaz? udah benar tadi yang pertama. Oh, yang pertama. Al-Qur'anu. Oh iya, Al-Qur'anu kitabullahi. Quran itu kitabnya Allah. Ya, 3. Al-Ka'batu baitillahi. Ka'bah itu rumahnya. Al-Ka'batu baitullahi. Ya. Ka'bah itu rumahnya Allah. Yang mudhof Yang Yang- mudhof itu baitu. ini belum ya. Ini sama Al-Ka'bah sama baitu belum mudhof. Jadi baitunya tetap baitu bukan baiti. Gitu. Iya. Nomor 4, silakan. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulnya Allah. Ya. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Hmm. Guru itu keluar dari kantor kepala sekolah. Mana mudhof ilaihi? Mudhofnya ghurfatu, Ya. mudhof ilaihnya al-mudiri. Nah, syukran. Raihan. Lanjut. Nomor 6. Baik, Ustaz. Yang mana? Nomor 6. Hadza. Hadza baitu Hamidin wa dzalika baitu Khalidin. Nah, terjemahkan. Ini rumahnya Hamid Hmm. dan itu rumahnya Khalid. Mudhof ilaihi yang mana? Eh, Maaf, Mudhofnya saya lupa. kenapa? Maaf Ustaz, saya lupa. Ya. Mudhofnya bait. Bait. Mudhof ilaihnya Hamid dan Khalid. Ya, berarti satu susunan ini adalah idhofah.
baitu hamidin, baitu khalidin. Jadi kalau ditanya mana susunan idofahnya, nih baitu hamidin, baitu khalidin. Mudofnya mana? Mudofnya ini bait. Yang pertama, kalimat pertama mudof, kalimat kedua mudof ilaih. Gitu ya. Lanjut. Baik, Ustaz. Ya, Farhan lanjut lagi. Ibnu Ammar Ibnu, Ammarin ibnu, Ibnu Ammarin Talibu Talibi ibnu Ammari, Talibi talibun, Talibun Ibnu Ammari Talibun ibnu Ammarin. Ibnu Ammarin Talibun Hmm. wa ibnu Wabnu, Ibnu Yasir Yasirin, Yasirin Tajiri tajirun. Tajirun Nah, artinya apa? artikan silakan. Oh, anaknya Amar mahasiswa Hmm. dan anaknya Yasir seorang pedagang. Nah, berarti yang idofahnya yang mana? Dua kata yang beridofah itu yang mana? Ammar sama Thalib, Yasir sama Amar, Tajir. Mana sama mana? Amar sama Thalib, Ustaz. Gitu. Berarti artinya gimana? Ammaru Thalibin. Ammar kepunyaan mahasiswa gitu artinya. Oh, Yang menunjukkan kepemilikan yang menunjukkan secara makna. Amar, Ustaz. Ammar sama siapa? Jadi di antara kata-kata ini yang saling menunjukkan kepemilikan. Anaknya Ammar. Oh, berarti yang menunjukkan kepemilikan itu Ibnu Ammarin. Amar. Ya, jadi kata ini Ibnu Ammarin namanya susunan idofah. Baik, Ustaz. Karena nggak mungkin Ammaru Talibin. Ammaru Talibin apa artinya? Ammar kepunyaan mahasiswa nggak bisa. Ya, begitupun ini. Anaknya Yasir. Oh, anaknya si Yasir gitu. Jadi anaknya itu milik si Yasir. Toh adalah keturunan Yasir. Gitu. Nomor 8, Pak Rehan, silakan. Baitul mudarrisi ba'idun. Wa baitut tajiri qaribun. Tajiru qaribun. Kenapa Tajiru? Coba Pak Rehan. Yang menunjukkan kepemilikan. Coba terjemahkan. Dari sini terjemahkan. Rumah guru itu jauh. Rumahnya guru. Rumahnya guru itu jauh. Nah, terus? Dan rumahnya pedagang itu dekat. Baik. Mana kalimat yang idofah? Dua kata yang idofah yang mana? Baitul mudarrisi. Dan satu lagi. Baitut tajir. Tajiri ro. Tajiri. Tajiri, betul. Wabah itu tajiri. Dan rumahnya pedagang. Ingat, tajir selalu, mudhof ilaih selalu kasroh. Ya. Mudhof ilaih selalu kasroh. Gitu. Lanjut nomor 9. Silakan, Pak Rehan lagi. Man anta ya waladun. Nomor 9. Hadza. Oh. Hadza miftah usayyarati. Ulang.
أين Apa? هذا مفتاح السيارة. Nah, terus أين مفتاح البيت. artinya Ini kunci mobil. Di mana ya, kunci rumah? mana susunan idofahnya yang mana? Miftahus sayarati. Satu lagi. Miftahul baiti. Baik. Satu lagi Pak, Pak Rehan. Nomor 10. Man anta ya waladun. Ya waladu. Ya waladu. Ana ibnu Abbas. Abbasun. Ah, yang mana yang idofah yang mana? Yang Ibnu Abbas. Berarti bacanya gimana kalau Ibnu Abbas? Ana benu Ana ibnu Abbas. Tansin Ana sun. Abbasun. Kalau yang terakhir kata kedua selalu apa harokatnya? Abbasin ya Ustaz. Basin. Cakep. Abbas. Ya. Aku anaknya Abbas. Abbas mudhaf ilaih dan mudhaf ilaih itu selalu majrur ya kasrah. Begitu. Baik. Satu lagi deh, Pak Rehan. Wa 11. ibnu man huwa. Wa ibnu Khalidin. Ya. Idofahnya yang mana? Ibnu Khalidin. Ya. Ibnu Khalid artinya Anaknya Khalid. baik. Wabnuman juga ya. Wabnuman ini idofah juga. Ya. Baik. Abu Affan, tafadhal. Rakam Thani Ashar. Kalau Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. nah, ulang. Coba. Aina masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mana susunan Huwa, idofahnya mana? ha? Susunan idofahnya mana? Muhammadu Rasulullah. Oke. Mudofnya? Muhammadu. Ah, Muhammad. Ini, Rasulu. oke, coba terjemahin dulu. Di mana Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wah, Huwa, Huwa fil Madinatil Munawwarah. ya. Baik, Dia susunan. di Ah, kota Madinah Al-Munawwarah. oke, susunan idofahnya yang mana? Al-Madinatu Al-Munawwarah. Enggak. Dari awal coba. Dari Aina Masjidu. Nah, ini susunan idofahnya yang mana ini? Aina di mana? Masjid. Terus, Aina masjidu Rasulullahi. kenapa di sini Rasulullah? Alasannya apa? Oh, Rasulullah, sorry. Kenapa Rasul? Alasannya apa? Kenapa? Alasan dia domah apa? Rasulu. Baik. Yang susunan idofah ada susunan kepemilikan. Di sini yang menjadi kepemilikan tuh dua kata yang mana? Rasulullah. Hmm? Rasulullahi. Rasulullah, oke satu. Ada lagi nggak? Masjid. Ini tidak
Enggak ada. Ya, tidak dhamma, dia kasroh juga. Dia menjadi idhofah untuk masjid. Ya, aina masjidu Rasulillahi. Ya. Jadi perhatikan masjid dan Rasul ini yang pertama. Rasul dan Allah ini yang kedua. Ya. Masjid dan Rasul. Ya, ini yang pertama. Masjidu Rasuli. Rasul dan Allah ini yang kedua. Berarti Rasul dia mudhof sekalian mudhof ilaih. Bisa dipahami ya? Masjid Ya, ini kan mudhof. Ya. Masjidnya, Rasulnya Allah. Nah, gitu artinya. Ini di mana masjidnya kepunyaan Rasulnya milik Allah. Ya, kepunyaan masjid utusannya Allah. Maka si masjid ini menjadi mudhof. Rasul dia mudhof juga mudhof ilaih. Rasul mudhof ilaih buat siapa? Buat masjid. Rasul mudhof buat siapa? Buat Allah. Allah di sini Jalla Jalaluh mudhof ilaih. Jadi dua. Gitu. Ya, Rasulullah benar. Ya, tapi tadi kalau fathah ini jauh ya. Fathah nggak ada masuk sama sekali. Kalau domah mungkin, tapi ternyata dia kalau mau domah nggak bisa. Kenapa? Karena dia teridofah dengan kata masjid. Aina masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi baik. Jadi masjid kepunyaan Rasul. Rasulillah. Ya, huwa fil Madinatil Munawwarati. Baik, lanjut nomor 13. Bintu Hamadin Kok Hamad? Hamid. Sorry. Bintu Hamadin. Hamid. Bintu Hamidin. Astagfirullah. Fil madrasati wa bintu Muhammadin fil jami'ah. Anak perempuannya Hamid di madrasah, di sekolah. Anak perempuannya Muhammad di universitas. Ya. Mana susunan Yang idhofah? pertama bintu Hamid, mudhofnya bintu, mudhof ilaihnya Hamid. Hamidin. Yang kedua bintu Muhammadin, mudhofnya bintu, mudhof ilaihnya Muhammadin. Lanjut. Ismul mudarris Sa'id. Sa'id. Setiap akhir katanya dibaca harokatnya. Taib. Ismul mudarrisi Sa'idun. Wa ismul muhandisi Khalidun. Nah, Nama guru itu Sa'id. Dan nama insinyur itu Khalid. lanjut. Mudhof yang pertama ismul mudarrisi. Ismu mudhof, al mudarrisi mudhof ilaih. Yang kedua ismul muhandisi. Ismul mudhof wal muhandisi mudhof ilaih. Nomor 12. Ammu talibu ghaniyun. Paman murid itu kaya. Ulang sekali lagi. Ammu at-talibu ghaniyun. Amut Ammu talibu. talibu. Oke, kalau amut talibu berarti yang Ammu talibi. Afwan, ammu talibi. amut talibi. Nah, Ghaniyun. paman dari murid itu. Paman
pelajar itu, murid itu kaya. Nah, Amu lanjut nomor 12. mudof atau libi mudof ilaih. Ya. Babul masjidi maftuhun wa babul madrasati mughlaqun. Nah, artinya Pintu masjid terbuka dan pintu sekolah tertutup. cukup. Barakallahu fiik. Ibu Risa, Babul masjidi babu mudof al masjidi mudof ilaih. Babul madrasah babu mudof al madrasati mudof ilaih. nah, cukup. Barakallahu fiik. Syukran. Wa fiikum barakallah. Ibu Risa, silakan habiskan. Nomor berapa, Ustaz? 17, 18. Apa itu, Ustaz? Kholu. Khol. Khol itu paman dari ibu. Ya. Lanjut. Kholu. Hamidin fakirun. Pamannya Hamid itu miskin. Ya. Terus? Sayyaratu Abbasin fisyari. Mobilnya Abbas di syari jalan, bukan, Ustaz? Jalan. Baik. Tadi ada am, ada khal ya. Kalau am itu ya paman dari pihak bapak. Ya. Begitupun ammatun. Ini ya, paman bibi dari pihak ibu. Pihak bapak. Tapi kalau khalun paman dari pihak ibu, khalatun bibi dari pihak ibu. Bibi. Dipahami ya? Adik kakaknya bapak itu khol dan kholah. Adik kakaknya ibu itu salah. Adik kakaknya bapak itu am dan ammah. Adik kakaknya ibu itu khol dan kholah. Gitu. Lanjut, Ibu Risa masih ada nomor 19 dan 20. Ibnu man anta? Ana ibnul mudarrisi. Ya, artinya. Kamu anak siapa? Mm-mm. Saya anaknya seorang guru. Guru itu. Ya. Udah tahu ya, idofanya mana? Iya, Baik. ibnu. Ya. Nomor 20. Ainal kalbu? Kalbu itu Anjing. oh, anjing. Ainal kalbu huwa tahta sayyarati. Di mana anjing itu? Dia di bawah mobil. Baik, masih Ibu Risa. Latihan yang kelima, kawin jumalan mufidatan bi mil'il faraghi fi mayali. Susunlah kalimat sempurna ini dengan mengisi yang kosong. Ya. Nomor 1, ba'al baiti mughlaqun. Silakan. Mughlaqun itu apa, Ustaz? Tertutup. Tertutup. Berarti
Apa kira-kira? Babul baiti mughlaqun. Mumtaz. Artinya, Pintu rumah itu tertutup. oke, nomor dua. Aina miftahus sayyarati, di mana kunci mobil itu. Hmm. Terus, satu lagi. Muhammadun Rasulullahi. Muhammad adalah utusan. Yang apa? Eh, Pak Raihan, nomor empat. Baitut tabibi ba'idun. Hmm. Rumah dokter Artinya, itu jauh. ya. Mana idofahnya, Pak? Al baitut tabibi. Pakai al apa enggak? Enggak. Ya, nomor lima. Al-Qur'anu kitabullahi. Nah, artinya, Al-Qur'an itu kitab Allah. ya, lanjut. Khadijatuh, Khadijatuh titik Hamid. eh, apa ya? Apa? Anak perempuan bisa. Pintu. Aywa. Nah, sahih. Khadijatuh pintu Hamidin. Hamidin. Khadijah, anak perempuan. Hamidin. Nah, mana idofahnya, Pak? Pintu Hamidin. Satu lagi. Ana Ana Ibnul Mudarrisi. Oh, artinya, Aku anak seorang guru. aku anak seorang guru. Mumtaz. Barakallahu fiik. Abu Affan, tafadhal. Raqm الثامن. الطالب مكسور. Ana at-talibu maksurun. Eh. Apa artinya anak at-talibu maksurun? Maksurun ini apa ya? Patah, pecah. Oh, Nah, bab pecah. Ini tolib kok jadi pecah? ya kepunyaan tolib ada yang pecah berarti gitu. Oh, jelas. Barangnya siswa, barangnya tolib apa kira-kira? Barangnya pecah. Oke, oke, oke. Oke. Sayaratu at-talibi maksurun. Kalau sayaro maksuratun, Oh iya. muannas. Saya. Selain sayaro, Manas, manas. yang muzakkar berarti karena maksurunnya Oh. muzakkar. Qalamu at-talibi maksurun. Mumtaz, Masya Allah, barakallahu fiik. Artinya, Pulpennya tolib patah. mumtaz, barakallahu fiik. Lanjut, nomor 9. Rahmat ya, tafadhal, istamir. Babu al-baiti maftuhun. Hmm. Kharaja al-mudarrisu Hmm. min maktabul mudiri. Min maktabu apa min Ah, maktaba? Ulang. kenapa? Ulang. Min mak. Min Hmm? maktabu Kenapa? al-mudiri. Kenapa maktabu? Oh, min maktabi. Min maktabi itu jar majrur. Min maktabil mudiri. Jadi eh, Benar ya? Min maktabil mudiri. Guru keluar dari kantornya kepala sekolah.
Halo. Afwan. Error tadi. Baik, kita lanjut teman-teman. Kharajal mudarrisu min maktabil mudiri. Ya, maktab. Kenapa dia kasroh? Karena ada min, jar majrur. Karena harokatnya mudhof itu ditentukan dari kata sebelumnya. Ya, ditentukan dari kata sebelumnya. Dan dia tidak harus dhammah terus, nggak harus marfu terus. Bisa majrur, bisa mansub. Ya. Jadi harokat mudhaf itu ditentukan dari kata sebelumnya. Seperti itu. Latihan selanjutnya. Sahihit tarkibatit taliyata. Ya. Koreksi susunan. Tarkib itu susunan artinya. Sahih, betulkan. Ya. Betulkan tarkib berikut ini. Tarkib adalah susunan. Susunan berikut ini. Jadi susunan ada yang salah tuh. Ya. Coba kita mulai dari Ibu Risa. Ya. Al-qalamu at-talibi. Baik. Yang benar gimana? Qalamut talibi. Nah, lanjut. Bawahnya, Ustaz. Iya, bawahnya boleh. Bintu Hamidin. Oke, bawahnya. Ismul waladi. Oke, cukup. Paraihan. Selanjutnya. Baik, Ustaz. Babus sayyarati. Oke. Rasulullahi. Lanjut. Ibnul Mudarrisi. Ibnul Mudarrisi. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ya. Selanjutnya adalah latihan ketujuh. Ya, kita belajar memanggil orang. Ya. Muhammadun. Ya Muhammadu. Ya. Ya. Ya itu artinya wahai. Ya. Ya artinya wahai. Dan ketika sebuah isim kemasukan huruf panggilan, ya, maka tanwinnya hilang. Ya. Tanwinnya hilang. Jadi ya ini adalah harfu nida, huruf panggilan. Ya. Kemudian Muhammadnya, Khalidnya ini namanya munada. Ya, namanya apa? Munada.
yang dipanggil. Ya Muhammadu. Ya. Tapi ya perlu difahami, munada itu mabni. Ya, mabni itu senantiasa. Senantiasa di atas dhammah. Walaupun aslinya dia adalah mansub. Jadi munada ini aslinya adalah mansub, tapi karena dia mabni di atas dhammah, ya, maka dia tetap dhammah selama-lamanya. Walaupun posisi aslinya adalah nasab. Ya. Posisi aslinya adalah nasab. Begitu. Ya Aliyu, ya Abbasu. Ya. Kalau tidak kemasukan ya, maka dia ditanwin Ustadzun, Waladun, Muhammadun, Khalidun. Tapi kalau kemasukan ya, maka dia jadi munada dan mabniun ala dhammi. Ya, dia tidak tidak berubah-ubah seperti itu. Taib. Silakan dibaca di latihan bawahnya. Ya Aliyu, Abu Affan. Ya Aliyu, Nah, ya Abbasu, nah, Syaikhun, ya Syaikhu, nah. ya Rajulu, Yasir, Yasiru, Tasir. ya Ammaru, Nah, Dokturun, ya Dokturu. taib. Ya Doktur. Tapi ada tambahan sedikit. Kalau misalnya harfun nida ya masuk kepada nama yang idofah. Nama idofah itu seperti Abdullah atau Rasulullah. Maka di sini bukan ya Abdullah tapi ya Abdullah. Ya Rasulullah. Ya. Jadi dia mendomahkan kalau di depannya itu mufrad. Tapi kalau tidak mufrad, ya contohnya musanna, maka dia fathah seperti itu. Ya. Seperti itu. Nah, ya Abdullahi, ya Rasulallahi. Nah, lanjut. Iqra'il misal al-ati, thumma kawin as'ilatan mislahu musyiran ila suwarit taliyah. Ya. Baca contoh berikut ini, kemudian buatlah pertanyaan semisalnya menunjuk kepada gambar-gambar tersebut. Ya. Silakan Pak Raihan buat pertanyaan. Dari yang pertama itu, Ustaz. Ya, yang pulpen. Qala man hadza?
Lanjut Ustaz. Ya, baju. Lanjut. Itu baju atau rumah Ustaz? Baju dulu, baru rumah. Qamisu man hadha? Kami suman hadza. Baik. Lanjut, Bu Risa. Yang rumah Ustaz. Nah, Baitu aina hada. baitu Bisa. aina. Kalau tanya di mana itu? Baitu aina. Enggak, kayaknya nggak bisa deh. Oh, nggak bisa. Heeh. Baitu aina. Enggak, kayaknya. Aina hadzal baitu. Iya, nggak bisa ya. Kalau baitu aina nggak. Saya nggak pernah dengar susunan itu. Baik. Baitu aina. Baitu Baik. man hada berarti Ustaz. Bisanya. Ya. Kalau mau tanya rumah ini rumah apa? Rumah ini di mana ya? Iya. Aina hadzal baitu. Hmm. Baitu aina. Baitu aina. Sebentar. Ya, saya belum tahu itu bisa. Tapi saya nggak pernah dengar. Aina hadzal baitu. Ya, sementara itu dulu ya. Aina hadzal bait. Kalau mau nanya rumahnya di mana? Rumah ini di mana? Siap Ustaz. Baik. Kemudian sari ruman hadza. Oke. Latihan nomor 9. Ya. Ismul waladi Muhammadun wasmul binti Zainabu. Ya, silakan dibaca Bu Risa. Lanjut dulu. Ismul waladi Muhammadun wa ismul binti Wasmu. oh, Kalau wasmul ini alifnya nggak usah dianggap, langsung aja wasmu gitu. oh ya. Wasmul binti Zainab bin. Zainaba bi bu. Zainabun. Zainabun apa Zainabu? Zainabun. Ya, Eh, kenapa ya. Zainabu? Karena bukan Alasan. kepemilikan kan. Ya, dia tanwin apa enggak tanwin? Tanwin. Kayak Muhammadun itu Ustaz. Ingat nggak kemarin mamnu minas sorf? Bentar-bentar. Ya, mamnu minas sorf. Zainab nama perempuan. Jadi Zainabu. Enggak boleh ditanwin ya Ustaz ya. Oh, betul. Artinya, Nama anak laki-lakiku Muhammad. Nama anak laki-laki itu Muhammad. Nama anak perempuan itu Zainab. lanjut bawahnya. Ismu. Ismul mudarrisi Hamidun. Masmul mudiru. Masmul mudiri. Ya, artinya. Nama guru itu Hamid. Siapa nama kepala sekolah itu? Ya. Kemudian, satu lagi. Silakan. Ibnu. Bisa lagi. Ibnu Khalidin fil madrasati wa ibnu Hamidin fil jamiati. Hmm. Anaknya Khalid di sekolah dan anaknya Hamid di universitas. Satu lagi bawahnya. Ibnul mudarrisi fil fasli. Aina Aina ibnul
mudiri, anaknya guru itu di kelas, di mana anaknya kepala sekolah. Sudah, Ustaz? Sudah. Pak Raihan, bacalah ya berikut ini mura'iyan dengan memperhatikan qawaida nutqi hamzatil wasli ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi hamzah itu ada yang namanya hamzah wasol. Ini hamzah wasol nih. Ya, hamzah wasol dia kalau di awal kata nggak ada kata sambungnya dibaca ibnu gitu ya. Nah, kalau misalnya dia ada kata atau kata sebelumnya, maka tidak dibaca. Contoh, ya, wa ibnu, bukan wa ibnu, tapi wa benu. Nah, gitu. Kemudian di sini, kharaja benu, langsung aja disukun. Kharaja benu. Gitu. Coba dibaca, silakan. Dari nomor 1, Ustaz. Ibnu Muhammadin fil Iraqi wa ibnu Hamidin fil Hindi. Lanjut, Ustaz. Ya, lanjut. Kharaja banu Tobi biminal baiti. Artinya, Anak dari dokter itu pergi dari rumah. oke. Satu lagi. Dhahaba banu tajiri ilal sauqi. Ila suqi. As-suqi. Nah, Anak pedagang itu pergi ke pasar. oke. Lanjut, Bu Affan, silakan. Ismul muhandisi Faisalun wasmut tabibi Mas'udu. Ya, artinya. Nama insinyur itu Faisal dan nama dokter itu Mas'ud. Oke, lanjut. Bawahnya. Masmur Rajul. Siapa nama laki-laki itu? Rajula li'lu. Masmur Rajuli. Rajuli. Ya, masmur rajuli. Mumtaz. Ibnu man anta? Ibnu man anta? Anak ibnul wazir. Anak siapa kamu? Ana ibnul. Anak ibnul wadiri. Waziri. Waziri. Baik. Anak siapa kamu? Saya anaknya menteri. Oke. Baik, alhamdulillah ya. Pembahasan hari ini adalah tentang idhofah, dan idhofah banyak kita temukan ya di bacaan-bacaan kitab, bahkan di Al-Quran sendiri kita banyak mendapatkannya ya. Seperti itu. Baik, di antara contohnya dalam Al-Quran ya Allah sering menyebutkan Rasulullah misalnya, kemudian Rabbil Alamin ya, Rob semesta alam ya.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin itu mudhaf ilaih. Maliki Yaumiddin. Contohnya Yaumiddin. Ini mudhaf ilaih. Ya, harinya pembalasan gitu. Jadi hari itu adalah hari pembalasan. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal mustaqimi. Ya, bisa dilihat di mushaf. Siratal mustaqima apa mi apa mu? Ya, kita cek misalnya. Ya, bukan. Itu ihdinas sirata. Ada alif lamnya. As-siratnya ada alif lam. Ya. Jadi di sini bukan mudhaf, dia otomatis karena ada alif lam. Ya. Ihdinas siratal mustaqima. Ya, di situ as-sirat jalan al-mustaqim menjadi sifat mausuf ya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, itu di antara contohnya. Ya, Maliki Yaumiddin ya adalah contohnya. Kemudian Rabbil Alamin, ya pemilik alam semesta, Robnya alam semesta. Baik, masih banyak contohnya dalam Al-Quran dan pada bacaan harian kita. Dan idhofah itu menunjukkan beberapa makna sebenarnya. Ya, di antara maknanya adalah kepemilikan. Ya. Ini al-idhofah. Idhofah itu menunjukkan pertama kepemilikan. Ya, misalnya kayak contoh tadi, qalamu Muhammadin. Maka di sini menunjukkan ada lam di sini. Qalamu li Muhammadin. Ya, pulpen punyanya Muhammad. Ya. Kemudian menunjukkan penjelasan. Ya. Ini pertama menunjukkan milkiyah. Ya. Menunjukkan kepemilikan. Yang kedua menunjukkan al-bayan, penjelasan. Contohnya dalam ungkapan ya, khatamu fiddatin. Khatamu fiddatin. Apa artinya khatam? Khatam itu cincin, fiddah itu perak. Ya, khatamu fiddatin. Nah, di sini di tengah-tengahnya ada kata min. Minnya itu min lil bayan. Min penjelasan. Bukan lam. Bukan khatamu li fiddah, tapi khatamu min fiddatin. Gitu. Tapi nggak disebutkan. Nah, yang ketiga ya, ada makna tashbih. Perumpamaan ya. Contohnya Ibnu Salilin ya. Perumpamaan tashbih. Ibnu Salilin. Artinya kak, ada kak di tengah-tengahnya ada kak. Kaknya itu tashbih.
anak itu seperti. Khalil ini artinya bulan, ya. Qamar. Artinya qamar. Baik, kurang lebih itu di antara makna-makna idhofah ada 3, ada milkiyah, ada bayan, ada tashbih. Ya. Tapi yang banyak kita pakai hari ini yang pertama, yang milkiyah, karena ini yang paling banyak dipakai. Miftahul baiti miftahun lil baiti. Kuncinya itu milik si rumah. Miftahu sayyarati babul baiti. Rumah, pintunya rumah, babul lil baiti. Kita jarang, kita hari ini nggak pakai yang ini. Ya. Ini untuk tambahan saja, ya. Yang penting hari ini kita tahu bagaimana cara menyusun dua buah isim, dua buah kata menjadi satu kesatuan idhofah. Baik, itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Semoga manfaat. Ya. Insya Allah kita lanjutkan pada hari Rabu. Sekali lagi mohon maaf, minggu lalu kita libur dan kita akan lanjutkan materi baina yadaik. Untuk informasi, insya Allah pada minggu minggu keempat tanggal 22 ya, itu libur karena saya ada tugas untuk membimbing umroh. 22, kemudian 24 libur. Kemungkinan baru mulai lagi hari Rabunya tanggal 31 insya Allah. Ya. Rabu 31 baru mulai kembali. Ya, saya informasikan dari sekarang untuk lebih dulu saja. Mungkin ada agenda-agenda Bapak Ibu bisa silahkan ya untuk melanjutkan agendanya. Siap. Kiranya itu dulu materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Barakallahu fiik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, izin. Assalamualaikum.